Sampurasun, Wilujeng Enjing pemirsa sadayana, wastapun Iis Rahmini. Selamat datang di video cerita budaya Desaku. Seperti bisa kalian lihat, desaku ini berada di pesisir pantai. Indah bukan? Ini adalah kantor desa Pangandaran. Patung ikan marlin merupakan ikon kabupaten yang dibangun di berbagai tempat, termasuk di desaku ini. Ikan marlin biru atau blue marlin merupakan ikan predator yang hidup mandiri. Fakta ini diharapkan menjadi spirit bahwa Kabupaten Pangandaran mampu menjadi daerah otonom baru yang mandiri dengan masyarakatnya yang mampu berdikari secara ekonomi. Desaku terbagi menjadi 3 dusun, yakni Dusun Pangandaran Barat, Dusun Pangandaran Timur, Dusun Parapat, dan kawasan taman wisata alam bernama Cagar Alam. Desaku memiliki nuansa berbeda antara hari biasa dan hari libur atau akhir pekan. Kami harus saling berdampingan dengan orang-orang yang bukan berasal dari desa kami. Kerasnya suara gelombang laut yang biasanya terdengar sampai ke halaman rumah berganti dengan suara orang-orang yang begitu ramai. Berbanding terbalik dengan suasana di hari-hari produktif. Karakteristik penduduk desaku yang cenderung terbuka dengan orang-orang baru dan memiliki rasa toleransi yang tinggi erat kaitannya dengan sejarah nama dari Pangandaran itu sendiri. Nama Pangandaran berasal dari 2 kata, yaitu pangan dan daran, yang artinya pangan adalah makanan dan daran ialah pendatang. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Pangandaran berasal dari pangan dan andar-andar. Pangan artinya makanan dan andar-andar adalah orang hilir mudik yang suka bepergian atau orang yang suka merantau untuk mengadu nasib. Menurut cerita masyarakat di desaku, dahulu penduduk asli Pangandaran mayoritasnya adalah suku Sunda. Namun banyak nelayan dari daerah lain, terutama daerah Jawa Tengah, yang mulanya mereka datang untuk singgah dan mencari ikan. Tetapi pada akhirnya mereka menetap. Mulailah penduduk di desa Pangandaran ini berbaur menjadi heterogen. Sampai sekarang bahasa yang digunakan di desaku beragam. Ada yang memakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Ini adalah Taman Creative Space yang berlokasi tidak jauh dari kantor desa. Nah, di sini itu ada taman baca bernama Plankton. Di sini disediakan tempat membaca dan ruang belajar bagi anak-anak di luar jam formal. Ada juga fasilitas olahraga berupa lapangan basket yang bisa juga digunakan sebagai lapangan futsal. Nah, ini adalah Sanggar Tari Putra Rengganis, binaan saya sendiri loh. Sanggar ini merupakan tempat latihan tari tradisional dan tari kreasi yang dibuka untuk anak-anak prasekolah sampai dewasa. Kalau ini ialah kantor jaga lembur, lokasinya berada di Dusun Pangandaran Barat. Orang-orang yang bekerja di sini tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan di wilayah pariwisata di desaku. Kakak-kakak ini adalah Lifgar yang merupakan satuan tugas khusus untuk jaga pantai dan melindungi keselamatan para wisatawan yang berenang atau berlibur di area pantai. Mereka yang sedang memunguti sampah dan membersihkan pantai ini adalah tim Sabta Pesona yang bertugas menjaga kebersihan pantai dan lingkungannya. Luas wilayah desa Pangandaran termasuk taman wisata alam yang berbentuk pegunungan atau cagar alam. Memasuki sebuah kawasan wisata hutan lindung dengan aneka ragam flora dan fauna, warna hijau rimbunnya semak belukar mencerminkan betapa suburnya tanah hutan cagar alam Pangandaran. Di dalam kawasan Cagar Alam Pangandaran terdapat situs-situs cagar budaya yang dapat diteliti, di antaranya situs Batu Kalde dan Batu Meja. Penemuan situs bersejarah ini diketahui merupakan bukti masyarakat Pangandaran sudah lama memiliki peradaban tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuan masyarakat Pangandaran pada masa lalu yang sudah mampu membuat candi dengan arsitektur tinggi dan cita rasa seni yang mengagumkan. Ada sebuah kisah di masa lalu yang sering diceritakan oleh orang-orang di sekitar. Konon di desaku ini dulunya ada sebuah kerajaan bernama Galuh Pananjung. Kerajaan ini dipimpin oleh raja bernama Prabu Anggalarang yang beristrikan Putri Dewi Rengganis. Pada masa kejayaannya, datanglah segerombolan perompak atau bajo yang dipimpin oleh Kala Samudra. Lalu mereka mengambil alih kekuasaan dan mengacaukan seisi kerajaan. Anggalarang dan Dewi Rengganis pun kabur, lalu dikejar oleh para bajo. Di tengah perjalanan, Anggalarang tewas di tangan para bajo dan jasadnya diarak-arak. Dewi Rengganis sempat menyaksikan pemandangan menyakitkan tersebut, namun beruntungnya dia diselamatkan oleh Pati Saunggaling atau lebih dikenal dengan nama Hawur Koneng. Beberapa bulan kemudian, diceritakan bahwa Dewi Rengganis berlatih menari ronggeng dengan menyusun strategi untuk mengambil alih kerajaan. Waktu pun berlalu, Dewi Rengganis pada saat itu menyamar menjadi penari ronggeng bernama Dewi Samboja. Dia diundang untuk mengadakan pertunjukan seni di depan para bajo dan Kala Samudra. Ketika para bajo lengah, Dewi Rengganis membunuh Kala Samudra dengan menusukkan tusuk konde tepat di lehernya. Kerajaan pun kembali diambil alih. Sampai
Sampai saat ini beberapa orang percaya bahwa Pangandaran suatu saat akan dipimpin oleh seorang perempuan yang tangguh seperti Dewi Rengganis. Mayoritas mata pencaharian di desaku adalah nelayan. Hari ini aku akan mengunjungi salah satu nelayan di desaku. Berangkat ke laut itu tiap 4 kliwon, 1 kliwon dilarang. Nggak boleh. Boleh. Kalau sekarang tiap 5 kliwon aja. Kalau udah dapat banyak, begitu besoknya berangkat lagi udah nggak ada, kosong. Jadi gimana itu teh? Nggak tahu, itu mungkin nasib saya. Nasib? Iya, nasib saya gitu mungkin. Lihat keadaan dulu, udah bisa, wah sekarang besok bagus, biasa baru berangkat. Itu udah ada kelihatan, udah bisa. Kalau ada tanda-tanda angin, pasti ada angin. Kalau ada gelombang besar itu udah di laut, di pantai itu udah gelombangnya besar, itu udah kelihatan. Tuh. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang ada HP banyak tuh, mbak Google. Iya, mbak Google. Lihat dari HP, wah besok sekian feet, berarti cuaca jelek atau gelombang jelek. Aktivitas nelayan menjaring ikan di pagi hari menjadi salah satu potensi pariwisata yang diminati. Lokasinya di Dusun Pangandaran Timur. Setiap pagi sudah menjadi tradisi orang-orang yang ingin menyaksikan proses terbitnya matahari dari jam 5 pagi sudah menunggu di sisi pantai sambil menikmati jajanan tradisional, yakni surabi dan tempe mendoan. Jam 6 pagi matahari sudah nampak dan nelayan pun terlihat saling bekerja sama dan bergotong royong menarik jaring yang telah dilepaskan ke laut oleh perahu. Pemandangan aktivitas nelayan biasanya tidak hanya disaksikan saja. Ada beberapa wisatawan yang sengaja berburu ikan segar atau hanya sekedar mengabadikan momen tersebut. Pemandangan alam proses tenggelamnya matahari dapat disaksikan di wilayah Dusun Pangandaran Barat dan terbitnya matahari dapat disaksikan di Dusun Pangandaran Timur. Potensi pariwisata yang terakhir di desaku ini adalah syukuran nelayan atau lebih kenal dengan nama hajat laut. Pada awalnya, syukuran nelayan hanya dilaksanakan 1 kali, tepatnya pada hari Jumat Kliwon bulan Muharram, dan lokasinya di pantai barat. Namun sekarang diadakan 2 kali, yang satunya lagi pada tanggal 1 Muharram berkenaan dengan Tahun Baru Islam, dan lokasinya di pantai timur. Syukuran nelayan 1 Muharram baru dilaksanakan kurang lebih 5 tahun ke belakang. Nah, setiap tahunnya saya terlibat dalam prosesi syukuran nelayan tersebut. Tradisi ini yang lengkap dilakukan sampai tahun 2019, karena di tahun 2020, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2020 kemarin, acara syukuran nelayan tetap diadakan, namun dikemas berbeda karena disesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru dan mengikuti protokol kesehatan. Kebetulan acara syukuran nelayan tahun ini saya meliput juga, ini dia videonya. Kalau biasanya prosesi penambahan bunga itu dilakukan di lapangan Matapang Doyong, itu masih termasuk desa Pangandaran, hanya saja karena pandemi jadi mengedepankan protokol kesehatan dan ada kebiasaan baru, jadi lingkupnya itu di sini itu terbatas. Kalau biasanya seperti di sana itu masanya pasti membludak. Kalau sekarang lingkupnya dipersempit dan hanya nelayan dan warga sekitar sebagian atau perwakilan tiap dusun dan RT yang mengikuti acara ini, jadi tidak besar acara biasa. Syukuran nelayan yang dilaksanakan pada Jumat Kliwon itu merupakan syukuran nelayan yang sejak dulu memang sudah dilaksanakan. Nah, dikarenakan hajat laut atau syukuran nelayan Jumat Kliwon tahun ini dilaksanakan tanggal 18 September dan sudah lewat pengumpulan video ini, jadi saya akan menampilkan dokumentasi tahun-tahun sebelumnya ketika acara hajat laut Jumat Kliwon berlangsung. Prosesi ini dilakukan bertujuan untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang kita terdahulu. Ada juga yang memaknai bahwa kita harus bersyukur dengan kekayaan laut yang melimpah. Maka itulah wujud penghormatan dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada alam. Ada juga yang memaknai bahwa hajat laut ini adalah waktu berkumpul para nelayan untuk bersilaturahmi, saling berbagi, menjaga kekerabatan, kerukunan, dan kerjasama yang baik. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, syukuran nelayan telah mengalami akulturasi budaya. Prosesi ritual masih tetap dilaksanakan oleh sesepuh sebagai tanda ijab, namun hanya dilakukan tertutup. Tetapi pada proses larung atau penghanyutan dongdang dapat diikuti oleh siapa saja, termasuk wisatawan. Pemaknaan tentang syukuran nelayan dibahas dan dikupas di acara hajat laut 1 Muharram dengan meluruskan niat dan tujuan hanya untuk Sang Maha Pencipta. Adapun kebiasaan tabur bunga, menghanyutkan sesaji, menyirami perahu, itu adalah sebuah simbol yang memiliki filosofi tersendiri. Yang pasti syukuran nelayan memiliki fungsi transenden sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya, fungsi gotong royong dari awal persiapan hingga pelaksanaan, kemudian fungsi pengembangan seni budaya berupa pementasan seni dan kesenian khas Pangandaran. Sampailah kita di penghujung video. Kesimpulan dari video cerita budaya desaku ini ialah desaku memiliki potensi akulturasi mengenai keterbukaan masyarakat, menerima hal baru, dan bersedia mengkolaborasikan dan atau mengemas menjadi sebuah harmonisasi yang berkesinambungan.
walaupun sudah mengalami pengembangan tetapi tidak meninggalkan unsur ketradisiannya. Lalu aturan yang diperbaharui semata-mata untuk meringankan aturan yang dulu terlalu memberatkan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.